Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 7, yaitu tentang perbandingan. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah grafik perbandingan. Grafik perbandingan terdiri dari dua. Yang pertama adalah grafik perbandingan senilai, dan yang kedua adalah grafik perbandingan berbalik nilai. Lalu, bagaimana cara membedakan kedua grafik ini? Nah, perhatikan, pada grafik perbandingan senilai, bentuknya berupa garis lurus yang melalui titik 0,0. Sedangkan pada grafik perbandingan berbalik nilai, bentuknya berupa garis lengkung. Kemudian perbedaan yang kedua, pada grafik perbandingan senilai, semakin besar nilai X, maka nilai Y juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika nilai X-nya kecil, maka nilai Y-nya juga kecil. Sedangkan untuk grafik perbandingan berbalik nilai, jika nilai X-nya semakin besar, maka nilai Y-nya semakin kecil. Sebaliknya, jika nilai X-nya kecil, maka nilai Y-nya besar. Oke, cukup jelas ya? Nah, sekarang kita akan membahas cara membuat grafik perbandingan. Untuk membuat grafik perbandingan, pertama kita buat dulu tabel perbandingan sesuai dengan data yang diketahui. Langkah yang kedua, melengkapi tabel perbandingan, tentunya dengan menggunakan perhitungan ya. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan titik koordinat atau membuat grafik dalam bidang kartesius. Oke, agar lebih jelas kita langsung saja membahas contoh soal. Sebuah konveksi dapat menjahit 300 potong pakaian selama 6 hari. Buatlah tabel dari data tersebut, kemudian gambarlah grafiknya. Kita buat tabelnya dulu ya. Nah, di soal diketahui, selama 6 hari, konveksi dapat menjahit 300 potong. Berarti datanya adalah banyak hari dan jumlah pakaian atau banyaknya pakaian. Kemudian data yang diketahui di soal banyak harinya adalah 6 hari. Jadi kita tulis mulai dari 1 hari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selama 6 hari ini terbentuk 300 potong pakaian. Jadi kita tulis banyak pakaian pada banyak hari 6, yaitu sebanyak 300 potong. Selanjutnya, kita lengkapi banyak pakaian selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan 5 hari. Nah, bagaimana caranya? Ingat, ini adalah perbandingan senilai ya. Kenapa? Karena ketika banyak harinya atau jumlah harinya semakin besar, maka banyak pakaian yang dapat dijahit juga akan semakin besar. Jadi, untuk menentukan banyak pakaian, kita kali silang ya. Misal kita akan menentukan banyak pakaian selama 1 hari. Berarti 1 dikali 300 sama dengan 6 dikali banyak pakaian. Atau banyak pakaian sama dengan 1 dikali 300 yaitu 300 dibagi dengan 6. Jadi sama dengan 50 potong pakaian. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut menentukan banyak pakaian selama 2 hari. Caranya sama, kita kali silang dengan data yang banyak hari satu saja ya. Data yang pertama ini, kita kali silang juga. Jadi 1 dikali banyak pakaian sama dengan 2 kali 50. 1 kali banyak pakaian kan sama dengan banyak pakaian. Berarti langsung saja kita kalikan nih. Jadi banyak pakaian selama 2 hari adalah 2 dikali 50 atau sama dengan 100. Nah, untuk seterusnya tinggal kita kalikan saja ya. Selama 3 hari berarti banyak pakaiannya adalah 3 dikali 50 sama dengan 150. Kemudian selama 4 hari berarti 4 dikali 50 sama dengan 200. Kemudian selama 5 hari berarti 5 dikali 50 sama dengan 250. Nah, data tabelnya sudah lengkap. Sekarang kita lanjut menggambar grafiknya. Banyak hari kita jadikan nilai sumbu X atau nilai X. Nah, bisa juga kita langsung tulis di sini. Banyak hari. Berarti banyak pakaian kita jadikan nilai Y atau kita tulis di sini
di sumbu Y ya. Banyak pakaian. Berarti pada sumbu X, data yang kita tulis adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pada sumbu Y, data yang kita tulis adalah 50, 100, 150, 200, 250, dan 300. Jadi pada sumbu Y atau banyak pakaian ini kita tidak mulai dari 1 ya, karena nanti akan sangat panjang sekali. Tetapi jaraknya harus sama. Jadi dari sini ke sini 50, dari sini ke sini 50, 50, 50, 50, 50, dan seterusnya. Kemudian kita tentukan titik koordinatnya atau X, Y. Kita mulai untuk titik koordinat yang pertama, yaitu 1,50. Berarti nilai X-nya 1, nilai Y-nya 50. Jadi titiknya di sini. Jika ingin membuat garis putus-putus juga boleh ya. Kemudian titik koordinat yang kedua adalah X, Y atau 2,100. Berarti X-nya 2, Y-nya 100. Maka titiknya di sini. Lanjut, koordinat yang ketiga 3,150. Berarti X-nya 3, Y-nya 150. Koordinat berikutnya 4,200, X-nya 4, Y-nya 200. Lanjut titik berikutnya, X-nya 5, Y-nya 250. Berarti di sini titiknya. Nah, yang hari ke-6 atau banyak hari sebanyak 6, X-nya 6 berarti kemudian banyak pakaiannya 300, maka titiknya di sini. Nah, kemudian kita hubungkan semua titik-titik ini sehingga membentuk garis lurus. Jadi inilah grafiknya yang merupakan grafik perbandingan senilai. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Jarak antara dua kota dapat ditempuh dengan motor selama 2 jam dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Buatlah tabel dari data tersebut, kemudian gambarlah grafiknya. Oke, kita buat tabelnya dulu. Di soal diketahui data waktu dan kecepatan. Jadi kita tulis di sini waktu, satuannya jam ya, dan kecepatan. Satuannya kilometer per jam. Nah, di soal diketahui waktunya adalah 2 jam. Jadi kita tulis di sini waktunya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk kecepatan kita isi dulu sesuai dengan yang diketahui di soal, yaitu selama 2 jam kecepatannya adalah 30 km per jam. Berarti di sini 30 km per jam. Nah, kecepatan untuk waktu yang lain sudah bisa kita tentukan ya. Perhatikan, jika kecepatan bertambah besar, maka waktunya akan semakin kecil atau sebentar. Dan sebaliknya, berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Ingat, pada perbandingan berbalik nilai dikalikan sejajar ya. Maksudnya, misal kita ingin menentukan kecepatan untuk 1 jam. Nah, 2 dikali 30 sama dengan 1 dikali kecepatan. Atau berapa kali 1 yang menghasilkan 2 kali 30 atau 60. Yaitu 1 dikali 60. Berarti untuk waktu 1 jam, kecepatannya adalah 60 km per jam. Begitupun untuk waktu 3 jam. Jadi, 2 dikali 30 sama dengan 3 dikali kecepatan. Atau, kecepatan sama dengan 2 dikali 30, yaitu 60, dibagi dengan 3. Atau sama dengan 20. Kalau mau pakai data yang di atas juga boleh ya. Jadi 1 dikali 60 dibagi 3. Sama ya. Jadinya 60 per 3 atau sama dengan 20. Kemudian untuk waktu 4, langsung saja kita bagi 60 per 4. Yaitu sama dengan
15 km per jam. Kemudian untuk waktu 5 jam yaitu 1 dikali 60 atau 2 dikali 30 atau 3 dikali 20 atau 4 dikali 15 yaitu 60 dibagi 5 sama dengan 12. Nah, yang terakhir untuk waktu 6 jam langsung saja kita bagi 60 dibagi 6 sama dengan 10 km per jam. Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut membuat grafiknya. Untuk nilai waktu, kita jadikan nilai dari sumbu X. Jadi kita tulis di sini waktu, satuannya jam ya. Kemudian untuk nilai kecepatan, kita jadikan nilai dari sumbu Y. Jadi kita tulis di sini kecepatan, satuannya kilometer per jam. Untuk waktu nilainya berarti kita tulis dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk jarak yang sama, selisih nilainya juga harus sama ya. Di sini berarti selisihnya 1. Untuk nilai Y juga seperti itu atau kecepatan. Kita mulai dari nilai 10. 10 berarti dari sini ke sini jaraknya harus 10 juga. Jadinya di sini 20, kemudian di sini 30, 40, 50 dan 60. Jadi selisih jaraknya sama, maka selisih nilainya juga sama yaitu 10. Kemudian kita gambarkan titik-titik koordinatnya ya. Kita mulai dari titik 1,60 yaitu nilai X-nya 1. Nilai Y-nya 60, berarti titiknya di sini. Jika waktunya 2 jam, maka kecepatannya 30, atau X-nya 2, Y-nya 30, berarti titiknya di sini. Kemudian titik yang ketiga, 3,20, X-nya 3, Y-nya 20, berarti di sini titiknya. Kemudian titik 4,15, X-nya 4, Y-nya 15. Nah, nilai 15 sekitaran di sini ya, antara 10 sampai 20. Titiknya berarti di sini. Kemudian titik 5,12, X-nya 5, Y-nya 12, berarti sekitar di sini. Nah, ini kalau kita buat garis putus-putus, titiknya di sini. Oke, yang terakhir waktunya 6 atau X-nya 6, Y-nya 10, berarti titiknya di sini. Oke, tinggal kita hubungkan titik-titik koordinat ini ya, sehingga terbentuk grafik perbandingannya yang merupakan grafik perbandingan berbalik nilai. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan grafik berikut. Ini grafiknya ya, di sini diketahui sumbu Y-nya adalah jumlah pekerja, sumbu X-nya adalah banyak hari. Berdasarkan grafik tersebut, banyak pekerja yang dibutuhkan agar proyek selesai dalam tempo 4 hari adalah, nah kita perhatikan dulu grafiknya. Dari grafik ini diketahui data, jika pekerjaan ingin diselesaikan selama 1 hari, jadi 1 hari ya, maka jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 40 pekerja. Kemudian dari grafik juga diketahui, jika pekerjaan diselesaikan selama 5 hari, maka jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 8 pekerja. Jadi 5 hari pekerjanya 8. Kemudian yang ditanyakan adalah, jika pekerjaan ingin selesai selama 4 hari, maka banyak pekerja yang dibutuhkan adalah, perhatikan, jika jumlah harinya atau banyak harinya semakin besar, maka jumlah pekerja yang dibutuhkan malah semakin sedikit. Berarti ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, ingat, perkaliannya sejajar ya. Jadi 1 kali 40 itu sama dengan 5 kali 8. Benar ya? Sama 5 kali 8 juga 40. Berarti 1 dikali 40 sama dengan 4 dikali X. Ini kita misalkan X. Atau 5 dikali 8 sama dengan 4 dikali X.
Jadi boleh pakai data yang mana saja ya. Kita pilih data yang pertama saja. Jadi 4 dikali X atau 4X sama dengan 1 dikali 40, yaitu 40. Maka X sama dengan 40, 4-nya pindah ruas jadinya dibagi 4, atau sama dengan 10. Jadi, agar proyek dapat selesai dalam tempo 4 hari, dibutuhkan pekerja sebanyak 10 pekerja. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.